penggunaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, termasuk kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Hingga saat ini, ada 6 kali perubahan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Di antaranya, yang pertama diresmikan adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 yang diresmikan oleh orang Belanda yang bernama Charles Van Ophuijsen dan juga dibantu oleh Ngku Nawawi dan Muhammad Taib. Setelah itu, ada ejaan Suwandi. Ejaan ini yang merupakan ejaan pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Letak perubahannya ada pada penggantian diftong OE menjadi huruf O dan juga dihapuskannya tanda apostrof. Setelah itu, berdasarkan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan, sehingga terbentuklah ejaan pembaharuan. Lalu, yang keempat, ada ejaan Melindo. Melindo merupakan akronim Melayu Indonesia, dan draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1951 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini adalah Malaysia. Tapi sayangnya ejaan ini gagal diresmikan karena pada saat itu ada konflik atau ada masalah politik Indonesia dan Malaysia. Lalu ada ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ini bisa disebut juga sebagai ejaan lanjutan dari ejaan Melindo, dan panitianya merupakan campuran dari Malaysia dan Indonesia dan dibentuk pada tahun 1967. Lalu ada ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disebut sebagai EYD. EYD ini berlaku sejak 1972 hingga tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI resmi menjadi ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikannya EBI ini karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan juga seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia menjadi lebih luas. Ada pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia yang digunakan ada 26 huruf, yaitu huruf A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal yang melambangkan bunyi vokal, terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Terus ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini huruf abjad yang di luar dari huruf vokal, terdiri dari 21 huruf. Terus selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong ini terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, EI, dan OI. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Masing-masing huruf melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital ini biasanya digunakan untuk huruf pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang, nama jabatan, terus juga setiap nama agama, kitab suci, Tuhan, dan sebutan lain Tuhan. Terus juga untuk nama gelar kehormatan, nama tahun, bulan, hari, hari-hari besar, dan seperti hari raya itu menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Juga ada selanjutnya huruf miring. Huruf miring ini biasanya digunakan untuk penulisan judul, nama surat, nama majalah yang diucapkan secara lisan, juga ditulis dalam daftar pustaka. Selanjutnya yang terakhir ada huruf tebal, biasanya digunakan untuk menegaskan bagian huruf yang ditulis miring. Selanjutnya yaitu pemakaian kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ini ditulis sebagai satu kesatuan. Terus juga yang kedua ada kata berimbuhan. Ada bentuk ulang yang ditulis dengan tanda hubung strip.
Selanjutnya ada gabungan kata, yaitu istilah khusus yang ditulis terpisah biasanya. Terus ada pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan atau akronim. Biasanya digunakan untuk penulisan nama gelar, sapaan, jabatan, pangkat dengan tanda titik setiap unsur singkatan. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Biasanya dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Selanjutnya ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang terakhir ada kata ganti si dan sang. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca dalam kalimat sangat penting bukan hanya untuk ketertiban gramatikal, melainkan juga bagaimana gagasan yang dikemukakan bisa tersampaikan dengan baik. Manusia memahami sesuatu dengan bahasa, tetapi karena bahasa pula manusia bisa salah paham. Pemakaian tanda baca adalah salah satu cara untuk menghindari kesalahpahaman tersebut. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Lalu digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Digunakan dalam daftar pustaka, lalu digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya ada tanda koma. Digunakan di antara unsur-unsur perinci atau pembilangan. Digunakan pula untuk memisahkan kalimat serta perlawanan yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului kata seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Digunakan juga untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Digunakan untuk memisahkan kata seru. Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat. Digunakan untuk memisahkan nama belakang dan depan dalam daftar pustaka. Digunakan di antara nama gelar yang mengikuti untuk membedakan singkatan nama diri. Digunakan untuk angka desimal atau pecahan sen. Selanjutnya ada tanda titik koma. Digunakan untuk mengakhiri pertanyaan perinci dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perinci terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Selanjutnya digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur tiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan tanda hubung. Tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian, digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian, digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya ada tanda hubung. Digunakan untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris, digunakan untuk menyambung unsur kata ulang, digunakan untuk menyambung tanggal atau kata yang dieja, digunakan untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Lalu digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Selanjutnya tanda tanya. Digunakan pada akhir kalimat tanya, lalu digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya tanda seru. Digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Lalu ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Digunakan mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang digunakan dalam kalimat. Digunakan untuk mengapit istilah atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Biasanya digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda kurung. Digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan.
Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat atau penandaan masa tahun atau tahun ajaran. Biasanya digunakan juga sebagai pengganti kata atau dan tiap. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Penerapannya dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, pengucapannya pun masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, pengucapannya pun sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia.